Oleh sebab itu kita ya selaku manusia kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah, wujud kita ini wujud manusia. Tidak diciptakan wujud binatang. Ya, tidak diciptakan wujud tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk lain. Ya, kita bersyukur karena manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna penciptaannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Ya, nah kita sekarang mau kita bandingkan dengan malaikat umpamanya. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya jasad halus. Dia tidak punya jasad kasar seperti kita. Ya, malaikat dikasih akal oleh Tuhan, tapi akalnya malaikat tidak berkembang seperti akal kita. Ya, kalau malaikat tugaskan untuk ya menurunkan rezeki, tidak dikembangkan lagi oleh malaikat, hanya menurunkan rezeki itu aja pekerjaannya. Ya, demikian juga yang lain-lainnya. Ya, beda dengan kita manusia. Kalau manusia, ya Allah ciptakan jasad halus diciptakan oleh Allah SWT. Kemudian kita juga ada jasad kasar, itulah tubuh kita. Jasad halus itulah ruh kita. Kemudian kita ya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Ya. Tapi akal kita tidak seperti akal malaikat. Kalau malaikat tidak dikembangkan lagi. Kalau kita berkembang. Ya. Oleh sebab itu kalau manusia bukan hanya satu pekerjaan, tapi bermacam-macam pekerjaan yang dilakukan. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat hanya satu pekerjaan. Ya. Malaikat tidak dikasih nafsu oleh Tuhan, sehingga dia tidak membutuhkan makan dan minum. Tidak butuh dia ya berkeluarga. Ya. Tidak butuh rumah seperti kita. Ya. Nah, beda dengan kita. Kalau kita dikasih Tuhan nafsu, ya, sehingga kita butuh makan, butuh minum, ya, kemudian butuh tempat tinggal, kemudian kita juga butuh keluarga. Itulah manusia. Ya, jadi kalau mau kita bandingkan manusia dengan malaikat, ya nampak jelas ya kelebihan manusia dibandingkan dengan malaikat. Demikian juga kalau kita mau bandingkan dengan makhluk lain, ya mau kita bandingkan dengan binatang, umpamanya, ya jauh ya lebih sempurna manusia dibandingkan binatang. Ya, yang sangat jelas ya yang harus kita syukuri, kalau binatang nggak dikasih akal sama Tuhan. Ya wajar kalau binatang itu tidak ada aturan hidup. Ya, nggak ada di aturan hidup karena dia tidak punya akal. Kalau dia tidak punya akal, tentunya tidak ada agama. Ya, seperti kita. Nah, sedangkan kita dikasih akal oleh Tuhan, sehingga kita berpikir. Ya, dengan akal itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, oleh sebab itu manusia punya aturan hidup. Ya, itulah agama. Ya, itulah agama. Aturan manusia hidup. Ya. Nah, kemudian binatang karena dia tidak punya akal, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, otomatis
nggak ada juga dia binatang itu perasaan malu, nggak ada. Wajar kalau binatang ya dia kemana saja dia nggak pakai busana itu wajar, nggak malu dia ya. Kalau manusia karena dia punya akal bisa membedakan mana yang baik mana yang tidak baik, tentunya ada perasaan malu ya. Nggak layak bagi kita kalau mau menyamai binatang ya, tidak layak. Nah, itulah gunanya akal kita ya. Oleh sebab itu ya, di kehidupan manusia ini ada aturan, ada aturan hidup ya. Terutama kita bersyukur, terutama bagi kaum ibu-ibu yang mudah-mudahan menutup auratnya bukan hanya pada saat pengajian saja, tapi mungkin di luar pengajian juga tutup aurat ya, karena aurat itu merupakan aturan agama kita, dan itu hal yang wajib ya, yang nggak bisa ditawar-tawar ya. Jadi alhamdulillah bagi kita, khususnya kita orang muslim, yang namanya menutup aurat itu bukan hanya budaya ya, tetapi merupakan ibadah ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau zaman sekarang ini jarang kita lihat seorang laki-laki ke pasar buka aurat, agak jarang walaupun ada ya, karena aurat laki-laki kita tahu ya, di bawah lutut sampai ke dada sini, jarang kita lihat. Tetapi kalau perempuan, kita tidak membicarakan yang non muslim ya, perempuan muslim masih banyak kita saksikan ya, masih banyak kita dapatkan dia keluar rumah ya, mungkin ke pasar, mungkin melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, banyak kita dapatkan buka aurat ya. Itu berarti pelanggaran ya, sudah melanggar aturan ya, melanggar aturan. Nah, inilah ya salah satunya yang namanya aturan. Ini yang harus betul-betul kita hayati, kita pahami ya, tentang agama. Jadi kalau itu masih dilakukan, berarti orang itu tidak bisa membedakan mana yang bagus, mana yang tidak bagus ya. Berarti nggak bisa dia membedakan mana bagus, mana tidak bagus. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada kita tentu punya tujuan. Kalau sudah diperintahkan berarti sesuatu yang bagus, baik kalau kita lakukan ya, suatu hal yang tidak baik kalau kita tidak lakukan ya. Jadi kalau kita nggak lakukan berarti akan menimbulkan suatu kemudaratan. Akan perintahkan Tuhan untuk ya mewajibkan sesuatu. Seperti kita wajib sholat. Wajib sholat itu bukan berarti Tuhan nyusahkan kita, tidak ya. Kita diwajibkan sholat itu tanda kasih sayangnya Allah ya kepada manusia. Kita diwajibkan sholat ya, karena sholat itu
Kalau sudah dipahami nanti ya, sholat bukanlah hanya sekedar kewajiban ya, tapi sholat itu adalah kebutuhan manusia, terutama kebutuhan jiwanya. Dia bukan hanya sekedar kewajiban ya, tapi bagi orang-orang yang betul-betul sudah ya menghayati, betul-betul memahami tentang sholat ya. Tapi kalau dia hanya sebatas kewajiban, namanya sebatas kewajiban, yang penting saya kerja, yang penting saya kerjakan. Kalau saya kerjakan, saya sudah tidak berdosa. Berarti hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Diterima atau tidak oleh Tuhan bukan urusan saya, itu urusan Tuhan ya. Sehingga kalau kita bekerja seperti itu, namanya ya bekerja ya dengan tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya ya. Jadi bukan hanya sekedar itu yang namanya sholat, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi sholat itu betul-betul merupakan kebutuhan manusia ya. Jadi barang siapa yang tidak mengerjakan sholat itu, nanti dia akan sangat-sangat rugi di hari akhirat nanti. Pasti dia akan hilang ya, karena sholat itu ada hakikatnya ya, ada hakikatnya. Nah, jadi ya, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya, bukan sesuatu yang memberatkan kita, bukan ya, tetapi ini memang betul-betul harus didalami. Salat adalah merupakan nikmat ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat itu nikmat, dirasakan nikmatnya, maka bagi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadahnya, nikmatnya sholatnya, orang tidak mau meninggalkan sholat. Kenapa? Karena sudah menjadi kebutuhan dia ya. Kalau tidak dikerjakan oleh dia, maka dia merasakan suatu kehilangan. Itulah sholat ya. Demikian juga ya kewajiban-kewajiban yang lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan manusia ya. Sudah diciptakan manusia, dikasih iman ya. Kemudian kita ya meyakini tentang kebenaran daripada ajaran agama Islam. Ini juga ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, coba kita gambarkan kalau kita nggak dikasih iman oleh Tuhan ya, karena iman itu adalah ya satu penyebab dimasukkannya seseorang ke dalam surga ya. Penyebabnya adalah karena ada imannya ya. Dengan adanya iman itu, maka kita yakin ya tentang adanya zat Allah Subhanahu wa taala, karena adanya iman tentang adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita ya dengan iman itu, dengan adanya iman itu, kita meyakini tentang kebenaran agama Islam ya.
Agama Islam itu adalah peraturan, ya, peraturan tata kehidupan manusia yang masih hidup, yang sesuai dengan akal pikiran manusia, ya, yang diturunkan oleh Allah SWT, ya, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk disampaikan kepada segenap manusia, ya, itulah agama Islam. Ya. Nah, agama Islam itu punya rukun, ya, ada 5 rukunnya. Nah, rukun itu hal yang wajib kita kerjakan. Ya. Pertama kita bersyahadat, kedua kita harus mengerjakan sholat, 3 berpuasa selama bulan Ramadan, 4 membayar zakat fitrah, 5 naik haji jika kita sudah mampu. Nah, itu wajiban, ya, wajiban kita.